Oke Gi, bisa ceritain nggak awal pertama kali nih lo membuat topi jerami? Awalnya kan dari SMA. Terus kita emang satu satu kelas ya. Terus gua dulu ada ex gitaris gua Doyok namanya. Itu ngeband emang dari SMP. Terus sampai SMA kita satu satu tongkrongan bareng lah istilahnya, suka nginap segala macem. Terus dan gue juga emang passionnya sama gitu, dia suka dengerin punk rock, suka dengerin popang, sama gue juga dengerin popang. Dulu waktu itu dengerinnya The Ataris sama kalau nggak salah Noyus ya, Noyus dulu, Noyus lagi rame-rame Noyus. Udah kita ngeband aja, kata kata temen gue itu, kata gitaris gue itu ngeband aja. Terus siapa nih personilnya dulu, ya udah akhirnya ngajak Cuplis, dulu ada ex basis Cuplis, terus ex drummer juga Ajat. Kita bikin band waktu itu namanya Full of Fun, nama bandnya Full of Fun. Kita bawain lagu-lagunya Dataris juga, bawain lagu-lagunya Noyus dulu, sama bawain lagu-lagunya ini dulu, aduh apa ya, Useless ID kalau nggak salah, dulu Useless ID. Terus sering waktu berjalan 2005 tuh, 2005 kita mulai serius tuh, waktu kelas 2 SMA kita mulai serius tuh, latihan karena memang situ studio dekat sekolah kan, studio dekat sekolah, jadi kita pulang sekolah terus kita ngeband latihan studio gitu. Kebetulan yang punya studionya teman gue juga, namanya Topan di situ. Jadi kalau kita latihan di studio itu kita bebas mau berapa jam aja, tapi bayarnya sama gitu, bayarnya sama. Jadi enak tuh, mau latihan berapa jam pun bayarnya sama. Ya udah kita latihan 2 jam 3 jam. Sampai akhirnya 2006 kita kelas 3 ada yang nawarin bikin kompilasi, dan itu anak-anak Bogor. Waktu itu kita di Ciawi ya, anak Bogor nawarin bikin kompilasi namanya Putih Dalam Abu. Tapi saat itu kita nggak punya lagu gitu, kita nggak punya lagu. Oh gimana nih ceritanya biar biar bisa punya lagu. Ya udah akhirnya bikin di studio itu, studio Topan itu bikinnya, studio Topan. Ya, gua terus Doyok, terus Ajat sama Cuplis. Akhirnya ya udah, akhirnya dari Full of Fun itu gimana kalau kita ganti namanya jadi satu karakter anime. Kebetulan dulu Bastian itu sempat gabung juga, terus keluar lagi dari Full of Fun karena memang beda sekolah. Terus kita berempatnya jalan as a Topi Jerami, namanya dari Bastian waktu itu, Bastian Topi Jerami. Ya udah akhirnya dari situlah nama Topi Jerami itu muncul, karena kita memang dulu suka nonton One Piece, suka nonton kartun, dan namanya bagus aja gitu, unik gitu, namanya lokal, unik. Di saat itu kan band-band banyak yang namanya bule, itu namanya Inggris namanya, apalah kita berusaha selokal mungkin lah, karena memang single pertama kita juga bahasanya bahasa Indonesia. Dari situ awal Topi Jerami. Oke, berarti kan dari awalnya tuh triggernya si Putih Dalam Abu tuh. Itu siapa yang ngajakin Gi? Waktu itu yang ngajakin namanya Topan, dia bandnya Losing Friends kalau nggak salah, band Bogor namanya Losing Friends. Dan anak-anak SMA 3 itu dulu mainnya sama SMA 1 Bogor. Dan dari situ Topan ngajak anak-anak di luar scene Bogor gitu. Kebetulan si ex gitaris gue ini suka temenan lah gitu, maksudnya zaman dulu kan antar sekolah kan suka bareng gitu main. Situ kenal, terus diajakin lah sama Topan itu, karena Topan itu kebetulan memang temennya Idan. Nah Idan ini satu tongkrongan sama kita. Idan ini angkatan kakak kelas kita lah, tapi dia di SMA 3. Ciawi nih ya. SMA 3 Bogor. Enggak, tongkrongan lo Ciawi nih Tongkrongan maksudnya. kita di Ciawi, tapi Idan itu memang domisilinya di daerah Ciawi juga, sini nongkrong dari SMP. Nah dikabarin lah sama Idan ini, lu mau ikutan kompilasi nggak, namanya Putih Abu, yang bikin adik kelas gue namanya Topan. Oh ya udah, boleh. Akhirnya dari situ kontak-kontakan, akhirnya dari situ diajakin. Masih ingat gak gig pertama kali yang lo mainin bareng Topi Jerami? Gua main pertama kali di pensi SMA gue sendiri, SMA 1 Ciawi tuh.
Dulu Udah pakai nama topi jerami tuh? udah pakai nama Topi Jerami, yang saat itu yang nonton teman-teman sama kakak kelas. Kebetulan dari situ kita dapat apresiasi lebih dari senior karena bawain lagunya lain daripada yang lain gitu, bawain lagunya punk rock gitu. Salah satu band bawain lagunya punk rock, oh keren banget nih, nama bandnya apa, Topi Jerami gitu. Itu pertama kali gue inget manggung terus hujan-hujan, seru. Tahun berapa? Tahun 2005 akhir. Oke. 2005 akhir. Selama lo manggung Gi bareng topi jerami nih, gigs yang paling keren yang lo masih ingat sampai hari ini? Menurut gue gigs paling keren itu di Jacklot sih, Jacklot and Yearsel Jakarta. Itu kita dapat endorsement, kebetulan bukan endorsement sih sebenarnya, support, karena kita ikut kompilasinya Peter Says Denim waktu itu. Dan dari Peter Says Denim sendiri pengen si kompilasi ini di showcase-kan, tapi nggak jadi showcase, ujung-ujungnya dilibatkan di acara Jacklot itu. Kebetulan Jacklot itu kita main di main stage kebetulan. Itu kita nyari panggungnya PSD mana nih, otonya panggungnya panggung Jarum Super kebetulan, dan itu main stage. Dan saat itu kita main, jamnya enak banget, dan itu view-nya crowded banget, crowdnya full banget gitu. Itu keren banget sih kalau kata. Oke. Selama lo bareng topi jerami nih, kejadian lucu yang masih lo ingat sampai hari ini? Kejadian lucu waktu di Jawa kali ya, di Jawa. Salatiga. Di Salatiga. Bukan Salatiga, waktu itu di Ungaran, kalau nggak salah Ungaran itu kita main di salah satu acara gigs lokal mereka lah. Terus kita bawa kru gitu, namanya Abi, sekarang basisnya MVD. Terus pas kita dikasih guest house gitu, waktu main di situ kasih guest house, semua udah prepare, dia orang nih masih tidur, ceritanya masih tidur. Terus kita udah prepare semua gitu, terus kita tinggalin ke venue, tiba-tiba datang nyusul pakai celana kolor doang ke venue. Dan itu kacau banget sih, emang itu orang kacau. Itu menurut gua momen paling lucu kita manggung. Sampai venue, sampai beres acara dia masih pakai kolor. Oke. Dari semua lagu topi jerami yang paling lo favoritin apa Gi? Kalau gue personal sih yang favorit apa ya? Semuanya favorit, cuman yang buat gue ngena Menuju Angkasa sih kayaknya. Kenapa gitu? Menuju Angkasa karena memang Menuju Angkasa itu bukan track yang didesain untuk jadi hit single ya, cuman track yang didesain jadi penutup album. Cuman entah kenapa moodnya sama liriknya gua rasa cukup bagus sih memang untuk sebagai single gitu. Jadi memang interpretasinya Menuju Angkasa itu white banget gitu, white, dan liriknya juga bagus banget kalau kata gua. Terus arrangement musiknya juga menurut gua sangat kaya, sangat bervariasi, dari yang keras sampai yang stadium sampai yang pop gitu ada di situ. Unik banget itu lagu. Sekarang album Gi, dari semua album yang udah topi jerami buat, yang paling lo favoritin apa? Album yang udah buat Nothing More Nothing Less. Kenapa Gi? Kenapa Nothing More Nothing Less yang paling lo favoritin? Karena ya itu di nomor satu adalah itu full length albumnya Topi Jerami. Di situ Topi Jerami mengidentifikasikan dirinya sebagai Topi Jerami kalau kata gue di Nothing More itu. Terus yang kedua, memang album itu digarapnya boleh gue bilang profesional lah di zamannya gitu. Kita recording proper, terus kita instrumen juga proper, terus yang mixing juga proper gitu istilahnya. Kita banyak relasi, banyak hal yang bisa kita petik dari album itu sampai sekarang. Dan memang album itu alhamdulillahnya nyampe di telinga para pendengar sampai sekarang. Gue masih amazed sekali dengan album itu.
Boleh diceritain gak Gi, proses kreatif di Topi Jerami itu sendiri tuh dalam apa, buat musik atau manggung tuh gimana sih Gi? Bisa lu ceritain nggak? Kalau dari pembuatan materi sendiri, kita banyaknya terpisah ya. Kalau saat-saat ini terpisah karena memang sekarang waktunya juga agak lumayan susah anak-anak. Jadi kalau produksi materi sendiri untuk rekaman, kita biasanya terpisah. Yang biasanya mungkin dominan gua bikin guide-nya dulu sendiri, nanti gua lempar ke anak-anak, terus anak-anak juga nanti kasih revisi, kasih review, baru segala macam, baru kita recording proper gitu. Kalau live kita masih seperti dulu, masih latihan 2 hari 3 hari sebelum manggung, terus kita ketemu di venue, kita break sebentar, kita perform. Itu biasa aja. Oke. Alasan terbesar kenapa lo main musik dan masih sampai sekarang main musik? Menurut gua musik memang cita-cita gua dari kecil. Cita-cita gua pengen jadi musisi gitu. Pengen jadi musisi yang memang menghasilkan, yang memang pengen dikenal sama orang banyak. Satu itu. Terus yang kedua juga memang dari Topi Jerami ini sendiri 11-12 lah dengan identitas gua gitu. Topi Jerami menurut gua ya mewakili personal gua juga gitu. Makanya sampai sekarang gue masih passionate banget di TJ gitu, maksudnya nggak ada yang lain gitu buat gue selain mengkaryakan diri gue di Topi Jerami gitu, as a musician. Oke, bisa lo kasih rekomendasi gak Gi? 3 band lokal yang menurut lo harus didengerin? 3 band lokal, 1 Mary Celeste kalau kata gue, mereka patut dengerin karena memang dia newcomer yang menurut gue taste musiknya gokil sih, lumayan ya. Yang kedua Kuda, kayaknya ya Kuda kenapa, karena itu bila dibilang side project cuman esensinya kuat banget kayak band yang udah lama berdiri gitu, yaitu di Kuda. Entah kenapa itu band aneh banget ya. Yang ketiga mungkin sorry nggak popang semua ya. Yang ketiga mungkin apa ya, band Bogor, Revolt sih kalau kata gue. Sampai sekarang emang inspiratif banget sih bandnya, nggak itu di luar, beyond di music lagi, itu levelnya menurut gue di luar musik gitu kalau Revolt as a band gitu. Oke. Bisa lo kasih pendapat Gi, mengenai scene Bogor dari awal lo tahu sampai hari ini? Menurut gue scene Bogor, karena memang gue bukan yang lebih dulu gitu ya nongkrong di Bogor. Gue punya domisili sendiri dulu karena memang dulu gue di Ciawi, dan baru 2006 kesini gue mulai nongkrong di komunitas Kota Bogor. Menurut gue scene-nya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah sih, orang-orangnya nggak ada yang berubah, cuman memang moodnya aja yang berubah. Kalau dulu memang tongkrongan Bogor itu tongkrongan khusus musik, kalau sekarang bukan musik doang gitu yang diobrolin, bisa bisnis, bisa segala macem yang berhubungan sama komunitas gitu. Jadi kalau menurut gue scene musiknya sendiri dari dulu sampai sekarang ya memang progresnya nggak begitu signifikan, karena memang kita terapit 2 kota besar, 1 Bandung, 1 Jakarta. Kita masih sebagian follower, tapi yang gue tangkap sekarang moodnya lebih bagus, movementnya banyak di Bogor dan banyak yang menginspirasi juga. Salah satunya kemarin project terakhir anak-anak itu Rockin' Rain. Next project Gi, yang mau dilakuin sama Topi Jerami apa? Topi Jerami bakal menjadi new Topi Jerami, bakal menjadi Topi Jerami yang baru, yang belum kalian lihat sebelumnya. Topi Jerami bakal jadi band yang memang mengidentitaskan dirinya sebagai band yang fresh. Dan project baru kita ini new album tentunya.
dengan konsep yang memang fresh dari yang lain. Gue bisa pastikan itu. Yo. Di luar musik nih Gi, kasih rekomendasi Gi, orang luar nih kalau ke Bogor, kuliner apa yang harus dicobain? Juragan Kerang itu asik banget itu. Satu, Juragan Kerang itu tempatnya di Taman Peranginan. Kedua, Anak Ayam, ya, Anak Ayam, karena itu enak sih kalau kata gue, anak ayam. Ketiga, kulinernya adalah Padang asli mungkin ya. Padang asli itu Padang tapi dia cutting edge gitu rasanya. Oke. Padang asli itu dia by order bisa. Oke Gi. Ini mungkin jadi banyak pertanyaan orang nih Gi, tentang topi jerami. Banyak orang nih, mungkin bukan rahasia umum lagi lah, topi jerami ini sering banget bongkar pasang personil nih. Bisa lu ceritain nggak sebenarnya alasannya tuh apa biar orang tuh tidak ada gogon lah? Yang pertama mungkin itu lumrah ya, suatu band itu ganti bongkar pasang personal itu lumrah. Tapi menurut gue alasan di TJ sendiri, kalau dari dulu gue ngeband, yang pertama adalah waktu dan mungkin yang kedua kapabilitas mereka sebagai musisi sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi udah kapabilitasnya. Yang ketiga mungkin prioritas yang berbeda. Jadi soal topi jerami, yang bongkar pasang di topi jerami sendiri nggak pernah ada konflik selain 3 hal tadi yang gue sebutin.